Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita jumpa lagi dalam ibadah doa pagi. Sebelum kita masuk firman Tuhan, mari kita masuk dulu di dalam doa. Bapa yang terkasih yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas pagi hari ini, atas nafas yang telah Kau berikan bagi kami semua, sehingga kami Tuhan dapat kembali berkumpul untuk bersekutu, memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami akan bersekutu dalam firman-Mu. Urapi kami Bapa, pendengaran, pikiran, bahkan hati kami. Sucikan hati kami Tuhan, kuduskan kami agar kami layak untuk menghadap tahta karunia. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan Engkau bekerja saat ini. Setiap kami Tuhan menyerahkan seluruh permasalahan kami dalam tangan-Mu, sebab kami tahu dan percaya bahwa Engkau adalah Allah kami yang mengerti setiap keperluan dan kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini saya akan membagikan renungan mengenai hal berdoa yang diambil di dalam suratan Yakobus pasal yang ke-6, pasal yang kelima, ayat yang ke-16b sampai dengan yang ke-18. Firman Tuhan berkata bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dalam hal doa kita harus hidup benar, ya. Kita harus dibenarkan oleh Tuhan. Kita dalam keadaan yang kudus. Maka jika kita memohonkan sesuatu kepada Allah, doa yang kita panjatkan itu besar kuasanya, ya. Apalagi didorong dengan suatu keyakinan, ya, suatu kesungguhan, dengan yakin, dengan iman, maka apa yang kita doakan itu bisa terwujud atau besar kuasanya. Asal saja memang, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, penulis surat Yakobus ini di dalam ayat selanjutnya menggambarkan bahwa doa orang benar yang besar kuasanya ini seperti Elia, ya. Dalam ayat 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Kita tahu Nabi Elia dalam masanya dia dipakai Tuhan, ya. Mukjizat banyak terjadi, ya. Dia mengalahkan atau membunuh ratusan nabi Baal, dan pada saat itu dia berdoa bahwa hujan agar tidak turun, ya. Dan ternyata Tuhan mengabulkan. Selama 3,5 tahun hujan tidak turun. Ayat 18, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Waktu itu dia berdoa lagi hujan supaya turun. Akhirnya hujan pun turun, ya. Doa seperti apa yang dilakukan oleh Elia ini? Padahal dia disebutkan bahwa Elia ini adalah manusia biasa sama seperti kita. Manusia biasa ini dalam terjemahan aslinya dalam bahasa Yunani homoipates, ya, yang berarti bahwa memiliki perasaan yang sama atau serupa. Jadi dengan kata lain, Elia sama seperti kita, atau manusia biasa sama seperti kita. Dia memiliki perasaan, emosi, atau kehendak yang sama. Kalau Elia sempat khawatir, ya, waktu berhadapan dengan dikejar-kejar oleh Isabel, ya, lalu pun merasakan takut, kita pun bisa merasakan hal yang sama. Elia sama seperti kita, merasakan takut, khawatir, ya. Nah, kita melihat dulu di dalam 1 Raja-Raja 18, ya, ayat 41 sampai 46. Ini kisah Elia waktu dia berdoa supaya hujan turun. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Ya, Elia menyuruh pada Raja Ahab ini untuk bersiap-siap, ya, hujan mau turun.
Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Untuk apa? Untuk berdoa. Ya. Setelah ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas. Ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Jadi sebanyak 7 kali bujangnya itu disuruh melihat di puncak itu apakah ada tanda-tanda hujan mau turun. Nah, ayat 44, pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Jadi dia memperingatkan Ahab supaya melindungi dirinya, sebab hujan badai atau hujan deras ini akan turun. Ayat 45, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat, Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan. Nah, di sini kita melihat bahwa peristiwa Elia berdoa untuk apa? Memohonkan hujan pada Allah. Nah, sampai 7 kali dia merendahkan diri, dia berlutut, membungkuk ke tanah. Akhirnya doa yang dipanjatkan itu karena besar kuasanya, makanya akhirnya Tuhan mengabulkannya. Di dalam Kisah Para Rasul sekarang kita melihat membahas sedikit tentang homoipates tadi, manusia biasa. Ini dikatakan dalam Yakobus tadi. Selain itu dikatakan juga di dalam Kisah Para Rasul, waktu Paulus Rasul Paulus dan Barnabas itu menginjil, dia suatu ketika dia bertemu dengan orang yang lumpuh orang lumpuh. Ini di daerah Yunani di daerah Yunani. Karena di situ mereka memberitakan Injil di daerah kota-kota di daerah sana. Lalu ada seorang yang sakit lumpuh dan Paulus menyembuhkannya. Orang-orang di sana menganggap bahwa mereka ini luar biasa, orang-orang yang memberikan mukjizat. Paulus dibilang dewa Hermes, Barnabas bilang dewa Zeus kata mereka. Nah, Paulus pun mengatakan bahwa kami ini adalah homoipates, manusia biasa. Ayat yang ke-15 dari Kisah Rasul pasal 14. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Mereka seperti memuja, menganggap Paulus dan Barnabas seperti dewa. Kami ini adalah manusia biasa. Nah, homoipates, kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami memiliki perasaan yang sama dengan kalian, dengan orang-orang yang ada di situ. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya. Jadi Paulus menjelaskan bahwa kita ini sama-sama manusia biasa, kita memiliki perasaan yang sama. Apa yang membedakan antara Paulus dengan orang-orang, dengan kita? Karena saat itu memang Paulus penuh dengan Roh Kudus, dengan Roh Kudus, dan juga doa atau yang dilakukan ini benar-benar penuh dengan kuasa. Doa yang penuh kuasa, sama seperti Elia tadi, doanya dengan sungguh-sungguh dan penuh kuasa. Kita akan melihat dulu di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 3 dan 4. Homoipates yang dikatakan Elia bahwa dia adalah manusia biasa, berarti memiliki perasaan yang sama dengan kita pada umumnya. 1 Raja-Raja 19 ayat 3, maka takutlah dia merasakan takut. Nah, kepada siapa? Pada Isabel. Isabel ini yang mengejar-ngejar dia, mengejar-ngejar dia untuk dibunuh. Lalu ia bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ada ketakutan, dia lari dari kejaran Isabel. Nah, ayat 4, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, ada putus asa di situ. Katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ada keputusasaan yang dialami oleh Elia. Nah, seringkali kita pun demikian.
ya mengalami perasaan yang sama saat mengalami kesulitan dalam keuangan, ekonomi, dalam keluarga, pekerjaan ya, dalam menghadapi hari-hari ini, kesehatan sekalipun, kita pun mengalami hal kekhawatiran atau ketakutan seperti yang dialami Elia. Ya, berarti homoipates atau manusia biasa ini, ya itu dia ingin menunjukkan bahwa sama, ya. Cuman bedanya adalah di permohonan doa yang dipanjatkan Elia tadi. Kita akan melihat kembali dalam Yakobus 5 ayat 16b, doa orang yang benar. Syarat yang pertama adalah kita harus benar. Ya, harus benar. Benar di hadapan siapa? Bukan di hadapan manusia, tetapi benar di hadapan Allah. Ya. Dalam Roma 5 ayat 1 mengatakan bahwa sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ini dibenarkan karena iman kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang orang yang tidak benar atau orang yang tidak percaya Tuhan bagaimana? Apakah doanya dikabulkan sama Tuhan? Ya, tentu saja ada beberapa contoh di Alkitab pun orang yang tidak mengenal Allah, tidak benar, ya doanya dikabulkan. Tetapi isi doanya adalah untuk pertobatan, untuk mengharapkan, memohon kasih karunia, makanya Tuhan kabulkan. Tetapi kalau doa orang yang tidak benar, yang tidak percaya Allah, untuk misalnya dia berdoa berkat atau berdoa sesuatu yang bersifat jasmani, maka doanya itu sebenarnya tidak didengar oleh Allah. Nah, bagaimana mereka dapat mendapatkan berkat itu? Ya, tentunya ada pihak lain, atau dalam hal ini kuasa jahat atau iblis pun bisa memberikan berkat itu. Nah, doa yang orang yang benar ya itu adalah berasal dari iman kepada Tuhan Yesus Kristus ya, di dalam Roma ini. Di ayat yang lain dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia, di dalam Kristus, kita dibenarkan oleh Allah. Jadi yang membenarkan itu bukan diri sendiri. Oh, saya sudah saleh, saya sudah hidup benar, saya sudah menjalankan firman Tuhan, ya merasa diri benar. Nah, itu tidak diperkenankan. Tapi yang Tuhan inginkan agar kita ini merasa bahwa kita ini tidak bisa membenarkan diri sendiri, tetapi oleh Allah, dibenarkan oleh pengorbanan Tuhan ya, karena percaya kepada Tuhan, karena iman, dan juga dibenarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, ini adalah doa orang benar. Jadi benar seperti apa yang dimaksud adalah benar menurut Allah, dibenarkan oleh karena kita percaya oleh iman kepada Kristus. Ya. Sebab dalam Yesaya 64 ayat 6 dikatakan bahwa demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, kita ini gak ada yang benar, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kita berbuat baik sekalipun dengan usaha sendiri, dengan kemampuan sendiri, itu masih kotor ya, masih dianggap bahwa belum sempurna atau masih bernoda ya. Dan segala kesalahan kami seperti kain kotor, kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin sia-sia ya. Kebenaran yang kita usahakan sendiri ya, berusaha untuk kita dianggap benar, dianggap tidak mempunyai kesalahan, tidak ada noda, itu sia-sia, bahkan seperti kain kotor ya. Sekarang kita melihat dalam Lukas 18 ayat 14. Ini ada kisah waktu pemungut cukai ya, dia berdoa, dia merasa dia berdiri jauh-jauh ya. Pemungut cukai ini dari orang Farisi ya, orang Farisi ya, dia menganggap bahwa orang Farisi ini berdoa bahwa dia tuh sudah benar ya, menjalankan semua perintah Allah, tidak seperti pemungut cukai itu ya. Pemungut cukai ini tidak mengenal Tuhan ya, dia hidupnya penuh dengan dosa, tapi dia berdoa seperti ini. Ayat 14, aku berdoa tidak ya, di ayat 13 ya, mengatakan bahwa tidak berani menghadap ke langit, memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Nah, doa ini didengar oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Karena apa? Karena doa orang yang tidak benar, kalau dia berdoa untuk pertobatan, dia berdoa untuk memohonkan kemurahan Allah, kasih karunia Allah, maka doa itu akan Tuhan dengar dan dijawab.
Ayat 14, aku berkata kepadamu, Yesus berkata ya, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Kembali lagi, Allah yang membenarkan dan orang lain itu tidak, atau orang Farisi itu malah tidak dibenarkan, padahal dia mengenal Taurat ya, berdoa tapi tidak didengar atau tidak dibenarkan oleh Allah. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, ya, syarat doa didengar oleh Allah adalah membuktikan bahwa kita ini adalah hidup benar, hidup oleh iman kepada Kristus dan juga dibenarkan oleh Allah. Lalu di dalam 2 Tawarikh pasal 33 ayat 19 ya, ini juga soal bagaimana Manasye itu sudah melanggar bahwa mereka ini menyembah kembali ya, menyembah berhala dan juga ya hidup di dalam tidak kebenaran Allah. Ayat 19, doanya dan pengabulan doanya, segala dosa dan ketidaksetiaannya ya. Semua tempat di mana ia telah membangun bukit-bukit pengorbanan serta mendirikan tiang-tiang berhala dan patung-patung sebelum ia merendahkan diri, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam riwayat para pelihat. Jadi dalam terjemahan yang lain, doanya dan cara Allah menjawab doa itu, segala dosa dan kesalahannya, dia ada pengakuan dosa. Ini ceritanya ada pengakuan dosa dari kaum Manasye ini, sehingga doanya itu akhirnya didengar oleh Tuhan. Jadi ada hubungan antara hidup benar atau dibenarkan Allah dengan pengabulan doa. Ini ada hubungannya. Ya, pertama kita kenal Tuhan, ya kita dibenarkan. Tetapi seiring berjalannya waktu, sekerap kali kita jatuh dalam dosa, makanya perlu adanya pertobatan. Maka di situ Tuhan akan mengabulkan ya permohonan doa kita. Kalau ada kebenaran itu ada lagi dalam kehidupan kita. Ya, dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 42, kembali ke kisah Elia tadi ya. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah. Ini menunjukkan bahwa Elia ini sungguh-sungguh dalam berdoa. Ya, sungguh-sungguh dalam berdoa, membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Ini menunjukkan adalah keinginan yang dalam hatinya untuk benar-benar masuk di dalam permohonan doa. Ini perlu, karena doa ada yang hanya sekedar sambil lalu ya, sepertinya kita tidak membutuhkan Allah. Ya, doa itu seperti yang Elia ini, dia membungkuk ke tanah dan mukanya di antara kedua lututnya. Ini menunjukkan sikap yang sungguh-sungguh dari Nabi Elia. Ya, dengan yakin tadi katakan ya, bahwa orang benar itu bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Dengan yakin didoakan berarti ada kesungguhan hati dari Elia ini. Ya, dan juga ada kerendahan hati karena dia membungkuk bersujud itu menunjukkan kerendahan hatinya. Padahal dia adalah nabi ya, nabi cukup dipandang sebab banyak orang ya melihat mukjizatnya, tapi dia mau untuk berlutut sungguh-sungguh ya. Nah, apa alasan dari kerendahan hati yang dilakukan oleh Elia ini? Dia benar-benar bahwa menginginkan bahwa Allah itu ya hanya Allah, kehendak Tuhan yang terjadi. Dalam ayat yang 1 Raja-Raja 18 ayat 1 ya, sebab hujan turun itu memang sudah kehendak Tuhan ya, sudah difirmankan. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga ya, pada masa kekeringan, hujan tidak turun tahun ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku Allah hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Jadi kehendak Allah itu ya, hujan turun itu memang benar kehendak Allah. Nah, makanya Elia berdoa, maka hujan pun turun, karena doa yang dia panjatkan ini benar-benar sesuai dengan kehendak Allah. Ya, untuk apa Elia berdoa lagi? Ya, pertanyaannya di situ. Kalau dia tahu bahwa hujan akan turun, mengapa Elia saat itu sampai 7 kali? Ya, dia bersujud, berlutut sampai mukanya sampai ke tanah. Mengapa dia harus berdoa lagi? Ya, ini menunjukkan bahwa dia dengan kerendahan hati, ya, supaya meyakini benar bahwa apa yang dia doakan itu sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ini sangat penting ya, bahwa kita dengan kerendahan hati itu tidak menganggap bahwa wah,
semuanya pasti terjadi. Ya, Allah kita Allah yang dahsyat, yang luar biasa, ya tidak mustahil bagi Tuhan, dan kita merasa yakin bahwa semuanya akan terjadi, tidak perlu didoakan. Nah, tidak demikian. Tuhan butuh ya kesempatan atau waktu bersama dengan kita dalam berdoa. Ya. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-6 dan ke-7 ya. Selain harus sungguh-sungguh pengabulan doa itu ya ada kerendahan hati, dan yang dalam Yakobus ini penting, ada satu hal yang penting, yaitu harus dengan iman ya, iman kepada janji Allah. Yakobus 1 ayat 6 dan 7, hendaklah ia memintanya dalam iman. Kita berdoa itu harus dengan iman. Iman ini ya suatu pendorong ya bahwa doa itu didengar oleh Allah. Jangan bimbang ya, dan sama sekali jangan bimbang ya, karena iman itu ada suatu keteguhan. Sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ya, ke kiri ke kanan ya, tidak ada arah yang dituju ya, arah yang pasti diombang-ambingkan. Demikianlah orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi kalau kita bimbang, tidak yakin, tidak ada iman dalam doa, maka harapannya akan sia-sia. Ya, dengan iman pada janji Tuhan, ya tentunya, ya, yakin pada janji Allah akan digenapi. Terus di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-18, doa juga harus dengan tekun. Ya. Efesus 6 ayat 18, dan dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi Paulus mengingatkan agar kita ini atau jemaat ya berdoa setiap waktu dalam roh ya, sebab Allah itu roh. Kita harus berdoa dalam roh dan kebenaran, dalam firman. Permohonan yang tak putus-putusnya ya. Terus kita panjatkan doa itu ya, kita harus tekun ya, sebagaimana ada kisah seorang janda ya datang kepada hakim. Dia datang terus ke rumahnya, hakim ini merasa direpotkan, tetapi karena janda ini terus mengetuk pintu rumahnya dan datang ke rumah hakim itu, akhirnya hakim itu membukakan pintu dan membenarkan perkaranya. Jadi di sini adalah dibutuhkan suatu ketekunan. Di dalam Yakobus 4 ayat 3 dan yang terakhir, bahwa doa itu dalam pengabulan doa ada hal bahwa doa itu berisi sesuatu yang tidak mementingkan diri sendiri. Ayat terakhir dalam Yakobus 4 ayat 3, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Nah, sayang sekali. Ya sudah sungguh-sungguh mungkin ya sudah membuang waktu, sudah mengorbankan waktu untuk berdoa, tetapi tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu ya, untuk kepentingan diri sendiri. Elia tadi berdoa, tapi dia juga ingat ya kepada orang lain, pada Ahab ya. Dia memberikan Ahab peringatan agar melindungi diri, agar makan dan minum sebab hujan mau turun ya. Ada satu ingat pada orang lain juga ya. Berdoa itu juga kita perlu sisipkan doa untuk orang lain ya, untuk orang lain, untuk gembala, untuk ya orang-orang sekitar kita yang membutuhkan pertolongan ya, kita yang sakit mungkin, yang lemah imannya, kita berdoa untuk mereka agar mereka juga dikuatkan lewat doa-doa kita. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan, bahwa dalam hal doa kita harus sadari bahwa kita ini manusia biasa ya, sama ya, Elia seperti kita manusia biasa, tapi mengapa doanya bisa dikabulkan? Sebab doanya adalah doa yang benar ya. Dia kita harus menunjukkan bahwa kita ini hidup benar, dan juga dalam doa itu ada kesungguhan hati, ada keinginan yang mendalam ya. Doa dan sadar kerendahan hati bahwa kita ini berhadapan dengan Allah yang kuat, yang agung, yang mulia ya. Kita adalah hamba ya. Doa juga harus ada iman, tidak ada kebimbangan. Doa juga harus tekun, bersungguh-sungguh ya, tekun, dan juga tidak kenal lelah, dan doa yang tidak egois, doa yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi adalah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga untuk kepentingan bersama.
Ya, kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas renungan firman-Mu yang sudah kami terima pagi hari ini, yang mengingatkan kami kembali bagaimana kami harus berdoa. Sebagaimana Elia dalam suratan Yakobus, bahwa Elia adalah manusia biasa. Dan bila dengan yakin didoakan orang benar yang berdoa dengan yakin dan sungguh, maka doa itu besar kuasanya. Kami mohon Tuhan agar kebenaran firman ini melekat dalam hati kami dan pikiran kami, sehingga setiap kami berdoa, kami melakukannya itu dengan kesungguhan hati. Kami mau untuk menjadi orang yang benar, yang dibenarkan oleh Allah. Dan juga Tuhan, kami mau dengan kerendahan hati bahwa kami benar-benar membutuhkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Dan juga kami mau agar kami dapat beriman, agar kami tidak bimbang, agar kami tetap tekun dan tidak egois dalam berdoa. Terima kasih Bapak, berdoa saat ini untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala, agar Tuhan senantiasa memberi kesehatan, rahasia firman-Mu, hikmat dan pengertian akal budi kepada Bapak Gembala kami, sehingga kami Tuhan dapat terpelihara terus melalui firman yang disampaikan Bapak Gembala. Dan juga apa yang menjadi kerinduan dan cita-citanya Tuhan, membentuk kehidupan kami semua jemaat-Mu menjadi tubuh Kristus yang sempurna dalam menjelang kedatangan-Mu kali kedua. Juga Ibu Gembala Tuhan pelihara, berikan pemulihan kesehatannya Tuhan. Tuhan juga memelihara kehidupan mereka berdua, beliau berdua, agar tetap sehat dan tetap Tuhan menjadi Tuhan teladan bagi kami semua. Berdoa untuk para penatua, Tuhan berikan kekuatan dalam mendukung pelayanan Bapak Gembala kami, kesehatan dan juga Tuhan dalam keluarga mereka yang mereka butuhkan, cukupkan Tuhan. Tuhan lindungi, juga Tuhan pelihara. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah hadir, dan juga Tuhan dimanapun mereka berada, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, terutama Tuhan juga hamba-Mu Om Paulus Tuhan, dan juga yang lain, Tuhan juga jamah kesehatannya. Semakin hari Tuhan perlengkapi Tuhan dengan kesehatan yang prima. Terima kasih Bapak, yang lemah Kau kuatkan, yang saat ini berbeban berat Engkau lepaskan Tuhan. Kami serahkan seluruh aktivitas kami selama pagi ini Tuhan, sepanjang hari ini dalam tangan-Mu, hidup nikah, keluarga kami, pekerjaan, apapun yang kami kerjakan, pelayanan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengatur segala sesuatunya, Engkau yang lebih Tuhan, besar dari segalanya, lebih besar dari segala permasalahan yang kami alami. Terima kasih Bapak, tidak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, dalam situasi yang saat ini Tuhan, COVID Tuhan, Kau lindungi kami semua Tuhan dari virus, dan juga bangsa negara kami Tuhan berikan kedamaian, keamanan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh staf menteri dari pemerintahan pusat sampai daerah Tuhan juga lindungi, agar keputusan yang diambil hanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, berdoa untuk gereja-Mu, jemaat-Mu Tuhan, agar besok pagi kami dapat beribadah raya Tuhan, memuji muliakan nama-Mu, dan Tuhan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami terima berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya yang satu menyatu dalam kehidupan kami mulai jam pagi hari ini sampai dengan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Demikian doa pagi kita terima, dan juga saya ucapkan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.